Halo teman-teman investor dan trader, kembali lagi di channel Investment Idea atau Ide Investasi. Kali ini saya ingin bahas potensi saham beggar, salah satu saham beggar di 2022. Dan kebetulan saham beggarnya itu adalah Big Caps anggota LQ45. Di video ini kita akan mengawal UNVR untuk mencapai beggarnya melalui technical analysis. Tonton sampai habis ya, karena nanti saya juga akan memberikan estimasi target price-nya UNVR dari sisi technical analysis. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini dan channel ini untuk bisa mendapatkan cuan beggar. Oke, mari kita lanjut langsung ke dalam pembahasan. Saya biasa memulai dengan memberi info kepada teman-teman bahwa valuasi IHSG per 22 April tahun 2022 adalah di mana semua target upper swing IHSG itu semua sudah tercapai dengan titik maksimal pada 7.288. Ulasan target swing ini ada pada video pada 10 Maret 2022 yang akan saya berikan pada link di atas. Jadi pada valuasi per tanggal 22 April, di mana IHSG tutup pada level 7.225 dengan asumsi EPS berada pada 293, yaitu EPS weighted average, maka price earning ratio weighted average berada pada 24,66 kali. Di mana saya menilai bahwa price earning ratio weighted average IHSG saat ini adalah sudah cukup mahal. Oke, saya mau memberikan statement, we buy when others sell, we sell when others buy. Kenapa saya berikan statement ini? Karena saya mendapati bahwa banyak teman-teman sepertinya masih takut dengan Unilever. Karena memang Unilever itu mengalami downtrend selama 4 tahun berturut-turut. Nah, di sini saya akan memberikan estimasi view yang berbeda mengenai Unilever. Jadi ini adalah saatnya we buy when others sell. Oke, ini ulasan Unilever dari saya pada video 3 April tahun 2022, yaitu pada tanggal 1 April Unilever itu berada pada 3.620 per saham. Jadi pada saat tanggal itu kami memberikan rekomendasi buy Unilever. Unilever mempunyai saham floating sebesar 15,01%, di mana saya berambil kesimpulan bahwa pergerakan Unilever ini tidak akan berdampak kepada pergerakan IHSG. Karena IHSG sekarang sudah menghitung berdasarkan jumlah floating saham yang beredar untuk sebagai penggerak IHSG. Dan Unilever ini tidak masuk ke dalam 30 besarnya. Menurut fiscal year 2021, margin of safety atau MOS Unilever berada pada 3.500 per lembar saham. Ini adalah relative valuation, jadi kami menggunakan data yang sudah terjadi atau yang sudah dirilis oleh Unilever atas kinerja tahun 2021-nya. Kemudian, bila kami mengambil price earning ratio saat tanggal 1 April, maka Unilever itu berada pada price earning ratio 23,98 kali, dengan benchmarknya Unilever untuk PI 2 kali standar deviasi 5 tahunnya berada pada 21,31 kali, tetapi untuk 10 tahun PI 2 kali standar deviasinya Unilever berada pada 26,47 kali. Berarti dapat dikatakan sekarang harga Unilever berdasarkan price earning ratio adalah berdasarkan harga terendahnya Unilever dalam 10 tahun. Ini dari sisi fundamental. Maka kami memberikan target bahwa Unilever berdasarkan fiscal year 2021
price earning ratio-nya berada pada 23,95 kali dengan PBV 31,96 kali. Di mana kami menargetkan PE standar deviasinya adalah mencapai PE band mean standar deviasi, yaitu berada pada 41,48 kali dan 43,61 kali. Target price untuk full year 2022, target price untuk fiscal year 2022 berada pada 6.268 dan 6.590 dengan upside sebesar 77,59%. Ini berdasarkan analisa fundamental kami pada 3 April 2022. Dan ini masih berbasis relative valuation. Kami belum melakukan forward looking atau forward valuation. Jadi ini dengan catatan nanti Unilever pada first quartalnya adalah menghasilkan laba yang flat atau lebih tinggi daripada tahun sebelumnya. Oke, tapi sekarang kita akan membahas Unilever dari technical analysis. Untuk memahami Unilever, maka saya memberikan chart Unilever secara trailing 12 months atau 12 bulan ke belakang. Kita mendapati bahwa tren Unilever ini adalah mengalami tren turun yang sangat kuat. Itu ditandai dengan bergeraknya Unilever di bawah MA 200, moving average 200, dan bergerak di bawah moving average 100. Dari sisi MACD, Unilever dari bulan April tahun lalu, MACD-nya sudah berada di teritori negatif. Dan ini menunjukkan bahwa Unilever adalah full mengalami heavy trend bearish. Nah, mari kita lihat apa yang terjadi dengan Unilever saat ini. Oke, sekarang kita akan mulai masuk kepada Unilever saat ini. Jadi chart tadi kita zoom ke keadaan Unilever dalam 6 bulan terakhir. Kami menggunakan pendekatan MACD dan chart pattern. Yang pertama adalah teman-teman melihat bahwa Unilever ini tidak membuat lagi new low. New low itu definisinya seperti ini. Ini low baru, ini low-nya, kemudian tidak ada new low, tidak ada new low, kemudian terjadi new low. Posisi rendah yang baru. Ya, harga Unilever tidak membuat new low. Kemudian yang menarik adalah juga posisi MACD. Bila teman-teman lihat tadi chart sebelumnya, dari April Unilever memiliki posisi MACD semuanya berada pada teritori negatif. Nah, saat ini Unilever meskipun masih di dalam teritori negatif, definisi teritori negatif itu seperti ini. Yang merah itu adalah trend line dan yang hijau itu adalah MACD signal. Semuanya masih ada di teritori negatif. Nah, teritori negatif itu teritori yang berada di bawah garis ini. Ini negatif dari teritori positif. Nah, seperti teman-teman ketahui, ternyata MACD Unilever pun juga tidak membuat new low. Nah, teman-teman lihat di sini, sebenarnya triggernya sudah terlihat dari sini. Ini low terakhir dari MACD-nya. Kemudian pada saat MACD-nya dead cross pun, di sini MACD-nya tidak membuat new low baru. Maksudnya adalah tidak membuat posisi rendah yang baru. Kemudian di sini kemudian pada saat Unilever melakukan dead cross, sempat melakukan dead cross ya di sini. Sekarang sudah kembali ke area golden cross, tetap MACD-nya tidak membuat new low. Nah, mungkin teman-teman akan bertanya, apa sih yang membedakan pergerakan Unilever kali ini akan berbeda dengan Oktober tahun 2021, karena sempat pada Oktober Unilever MACD-nya masuk ke teritori positif, kemudian dia kembali lagi masuk ke dalam teritori negatif. Maka untuk melakukan pengecekannya, saya akan melakukan sharing Unilever dalam Elliott Wave perspektif. Berikut saya berikan Unilever in Elliott Wave, saya menggunakan weekly chart. Unilever pada chart ini terlihat sudah menyelesaikan secara komplit 5 wave turunnya. Ini wave 1. Ini adalah puncaknya Unilever ya di tahun 2018.
Jadi wave 1 Unilever, kemudian korektif wave-nya, wave 2, kemudian wave panjang penurunannya, wave 3, kemudian ada wave 4 korektif wave-nya lagi, dan kemudian wave terakhir yaitu wave penurunannya. Ini yang mendasari keyakinan kami bahwa Unilever tidak akan, MACD-nya ini tidak akan membuat new low yang mengalahkan ini. Mengalahkan posisi MACD Unilever pada bulan Oktober. Berdasarkan pendekatan Elliott Wave ini, kami meyakini bahwa Unilever sudah menyelesaikan 5 wave penurunannya, dan kemudian saya estimasi Unilever baru akan masuk memulai wave 1 bullish-nya. Oke, jadi bila kita melihat secara holistik, ternyata membutuhkan 4 tahun untuk Unilever menyelesaikan penurunannya. Mari kita lihat penurunan itu dimulai dari tahun 2018 awal sampai dengan tahun 2022 awal. Jadi kurang lebih sekitar 1/4 tahun Unilever membutuhkan menyelesaikan tren penurunannya. Oke, sekarang kita mulai masuk karena kita sudah memahami bahwa Unilever saya estimasi akan memulai wave satunya. Maka mari kita lihat, mari kita bedah satu persatu Unilever Elliott Wave target dari bentuk short term-nya. Yang pertama, kita melihat ini target short term-nya Unilever. Kita melihat Unilever telah menyelesaikan retracement-nya di level 3.600. Ya. Jadi retracement di 3.600 sudah diselesaikan oleh Unilever, dan berdasarkan chart tanggal 25 April ini, Unilever berhasil menembus level tersebut. Jadi selama bertahan pada di atas 3.600, maka Unilever kami targetkan akan menuju kepada level 4.140-nya. Ini adalah level Fibonacci projection-nya untuk short term. Ya, ini estimasi kami. Unilever akan menuju secara short term menuju target wave 3 pendeknya, yaitu pada level 4.140. Nah, bagaimana pada Unilever untuk medium term-nya? Kami memberikan masukan kepada teman-teman bahwa ini merupakan Unilever target medium term, di mana Unilever masih belum menyelesaikan retracement-nya pada level 4.600 ini. Jadi, bila tadi secara fundamental, target Unilever itu akan berada pada level 6.500, maka Unilever harus menyelesaikan retracement-nya dulu di level 4.600. Jadi Unilever belum menyelesaikan target retracement-nya di 4.600. Ini secara medium term. Bila Unilever berhasil menyelesaikan target retracement-nya pada 4.600, baru nanti kita akan kawal kembali apakah Unilever dapat mencapai target fundamentalnya pada 6.500, yakni 4.500 itu adalah sama dengan target min standar deviasinya Unilever. Oke, teman-teman. Sekian video Unilever Technical Analysis Overview. Bila teman-teman ada pertanyaan atau komen, silakan dapat memberikan komentar pada video di bawah ini atau pada kolom posting di bawah ini. Dan disclaimer informasi oleh Ide Investasi adalah saya mempunyai posisi pada Unilever, tetapi saya tidak terafiliasi oleh emiten atau sekuritas manapun. Saya menyajikan data publik yang juga dapat diakses oleh khalayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya adalah edukasi berbasis data dan merupakan ajakan untuk membeli ataupun menjual. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga selalu bisa tetap cuan, apalagi cuan beggar di Unilever. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini bila Anda mau selalu tetap cuan. Salam Ide Investasi, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.